Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau titik kerusakan terparah di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Muzakir Manaf ini berjanji akan mempercepat perbaikan akses terutama jembatan yang putus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau lokasi bencana di Butong Ate, Kabupaten Nagan Raya. Dengan helikopter, Gubernur Aceh menyaksikan titik-titik kerusakan parah seperti jembatan yang putus total dan rumah yang hilang. Di lokasi bencana, Muzakir Manaf berjanji akan mempercepat perbaikan akses terutama jembatan yang putus. Selain itu, Muzakir Manaf juga membawa bantuan berupa genset dan kebutuhan warga lainnya termasuk sembako yang dikirim melalui jalur darat. Perjalanan jembatan yang putus, kita lihat paling parah dan sesegera kita perbaiki, dan kami juga akan lapor ke pusat apa yang perlu kita bantu dari provinsi, kita bantu secepat mungkin. Bupati Nagan Raya menyebut kerusakan Butong akibat banjir bandang mencapai 85%. Butong Ate ini salah satu kecamatan yang paling parah dilanda banjir bandang ini. Infrastruktur 85% kalau di Butong Ate, Bangkalan itu rusak total. Rumah-rumah masyarakat, fasilitas umum itu rusak total. Dan masjid, sekolah, masuk jembatan. Ini akses jalan negara menghubungkan Nagan Raya dengan Aceh Tengah. Hingga kini, 2 dari 4 desa di Kecamatan Butong Ate, Nagan Raya masih terisolasi. Sebagian warga yang kehilangan rumah akibat disapu banjir pun terpaksa membangun tenda di hutan. Berat boleh jenis makanan pokok baje. Lagi bru, mie, sirap, caka, tumambu. Yang berat boleh. Kamu baje tani, ya Allah. Saat ini kebutuhan mendesak di Nagan Raya adalah pembukaan akses, suplai logistik, serta percepatan pembangunan kembali infrastruktur utama. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi dramatis terjadi saat anggota Brimopolda Sumatera Utara menggendong bayi menyeberangi jembatan darurat yang hampir roboh. Keberanian dan kepedulian anggota Brimob menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa. Di bawah langit kelabu dan derasnya air sungai yang terus naik, keberanian seorang personil Brimopolda Sumatera Utara kembali menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir. Suara gemericik air yang ganas dan gerak jembatan kayu yang nyaris patah tak menghentikan langkah anggota Brimob yang berjalan perlahan menahan napas pada setiap pijakan. Hati-hati, Kak. Di dadanya ia menggendong seorang bayi kecil yang masih merah, masih rapuh. Ia menangis lirih tanpa memahami bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Jembatan darurat ini bergoyang diterpa angin dan derasnya arus. Namun keberanian tak pernah surut di balik seragam Brimob yang basah oleh hujan. Personil Satuan Brimopolda Sumatera Utara tak hanya mengevakuasi sang bayi. Mereka juga membantu masyarakat lain menyeberangi jembatan rapuh ini menuju tempat yang lebih aman. Setibanya di lokasi, personil Brimob bersama warga langsung bergerak memastikan setiap pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, mendapatkan kenyamanan di tengah situasi darurat. Di saat jembatan hampir runtuh dan rasa takut memenuhi udara, keberanian dan kepedulian anggota Brimob justru menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa. Pemirsa, akses jalan masih terputus akibat banjir bandang di Lembah Anai, membuat proses dropping bantuan untuk korban bencana padang panjang ini harus dilakukan secara manual. Tim relawan berjalan kaki membawa logistik melintasi titik jalan yang rusak. Hingga Sabtu pagi, akses jalan di Lembah Anai masih dalam perbaikan. Jalur utama penghubung Padang Bukit Tinggi ini porak-poranda dilanda banjir bandang. Dropping bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Padang Panjang terpaksa dilakukan dengan cara manual dengan berjalan kaki.
Tim relawan harus membawa logistik dengan berjalan kaki sambil mengangkat bahan bantuan dari titik awal jalan yang rusak hingga sampai di seberang lokasi untuk dibawa dengan truk. Untuk mendukung proses pengangkutan bantuan, tim BPBD Padang Panjang, Tagana, serta relawan dari berbagai unsur diterjunkan ke lapangan. Setelah melalui proses dropping manual, selanjutnya bantuan dibawa ke posko utama tanggap darurat Kota Padang Panjang untuk didistribusikan kepada korban di berbagai titik pengungsian. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Banjir bandang dan longsor Sumatera telah merenggut nyawa ratusan orang. Peristiwa itu tidak hanya tamparan atas kelalaian manusia terhadap alam, tetapi juga sebagai peringatan keras bahwa saat ini Indonesia berada dalam cengkeraman bencana ekologis yang nyata. Longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera hingga Sumatera Barat menjadi tragedi besar kemanusiaan di penghujung tahun ini. Ratusan nyawa menjadi korban, triliunan rupiah melayang, seluruhnya hilang tersapu bencana. Duka dan air mata korban menjadi alarm keras bahwa bencana ekologis nyata adanya. Sudah lama Indonesia terlena hingga tak sadar di tanah Rencong, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 1,4 juta hektar hutan perlahan lenyap. Hanya dalam waktu 8 tahun hijaunya pepohonan penyangga hidup manusia kini berganti dengan 631 perusahaan. Mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, bahkan hingga pembangkit listrik. Jutaan hektar hutan musnah sudah akibat penebangan pohon besar-besaran. Kehancuran alam diperparah dengan aktivitas pertambangan emas yang merusak hulu daerah aliran sungai atau das. Ketika alam sudah tak mampu lagi menahan curah hujan, maka kehidupan makhluk hidup menjadi taruhannya. Sungai meluap, kampung tenggelam, bahkan potongan pohon bekas gergaji hanyut ke permukiman. Yang jelas, dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Dengan keberanian dan ketegasan, manusia masih punya kesempatan untuk menghentikan laju kerusakan alam. Namun bila terus-terusan menyalahkan alam, maka bersiaplah dengan kehancuran jutaan hektar paru-paru bumi yang akan jadi warisan pada generasi mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ricu eksekusi lahan di Atambua, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan 2 aparat terluka. Warga yang memblokade jalan menyerang aparat menggunakan bom molotov. Proses eksekusi lahan seluas 19.000 meter persegi di Halifehan, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Dua aparat yang bertugas mengamankan eksekusi terluka. Eksekusi dilakukan oleh gabungan personel Polres Belu dan Satbrimo Polda NTT sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Belu. Kasus ini sudah berjalan sejak 2014 dan sempat tertunda 2 kali karena penolakan warga. Ketegangan memuncak saat ratusan warga memblokir jalan utama Halifehan menuju lokasi lahan. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap eksekusi hingga akhirnya terjadi kericuan di lokasi. Dalam kegiatan tahapan pengamanan tersebut, dari Kepolisian Resor Belu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan SOP untuk meminimalkan potensi gangguan Kamtibmas. Pada saat pelaksanaan eksekusi, memang terjadi penolakan dari pihak termohon eksekusi. Saat tersebut, terjadi massa melakukan lemparan batu, kemudian ada yang menembakkan kembang api, yang diduga juga ada yang melemparkan bom molotov ke arah petugas. Akibat dari insiden tersebut, ada 1 orang personel kami dari Polri yang berdampak luka lebam pada wajahnya, yaitu Ibtu Asep Ruspandi. Penolakan warga hingga berujung bentrok ini mengakibatkan 2 petugas mengalami luka serius, yakni Ibtu Asep Ruspandi dari Polres Belu
serta Panitera Pengadilan Negeri Atambua Marten Benu. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong Anyus melaporkan. Pemirsa, eksekusi 3 tongkonan atau rumah adat Tanah Toraja dan 6 lumbung padi di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini berlangsung ricuh. Belasan orang termasuk polisi luka-luka. Polisi dan warga terlibat saling serang sehingga mengakibatkan belasan orang termasuk polisi mengalami luka-luka. Kericuhan terjadi saat ratusan personel polisi dari Polres Tanah Toraja, Brimob, TNI, dan Satpol PP hendak mengeksekusi lahan sengketa yang telah berlangsung sejak 1982. Warga berusaha menghalangi proses eksekusi dengan melempari petugas dengan batu dan petasan. Aksi tersebut dibalas petugas dengan tembakan gas air mata. Tadi telah terjadi ada sedikit gesekan dengan pihak yang kalah. Ini tadi sekitar 2 jam kita baru bisa tembus karena pihak yang kalah ini melakukan blokade terhadap petugas, sehingga kita ambil tindakan yang terukur ya kepada pihak-pihak. Ada beberapa provokator tadi kita amankan juga. Eksekusi lahan dilakukan setelah proses hukum inkrah pada tahun ini. Sayangnya dalam perselisihan lahan tersebut, rumah adat Tongkonan Kaput yang berusia 300 tahun turut dihancurkan. Bentrokan baru mereda 2 jam kemudian setelah pihak keamanan mengerahkan kekuatan penuh dan membuka blokade jalan dengan menggunakan alat berat. Proses eksekusi kemudian berlanjut dengan pengawalan ketat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonopa, iNews melaporkan.